Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, nice to meet you again. On this occasion, the discussion will be about adverbs. Nah, jadi materi hari ini masih bersambung dengan materi-materi sebelumnya dan juga persiapan untuk materi berikutnya, yaitu tentang adverbs atau kata keterangan. Mungkin di awal sudah sempat saya singgung pada discussion about part of speech. Pada bagian part of speech ya, kelas kata, sudah saya jelaskan singkat tentang adverbs atau kata keterangan ini. Oke, sebelum memasuki materi detail tentang adverbs, kalian bisa menyiapkan buku catatan kalian ya. Oke, let's have a look. All about adverbs. Jadi diskusi kita hari ini akan berupa the definition of adverbs, then kinds of adverbs, then function of adverbs, and smart notes. Nah, jadi ini beberapa diskusi atau topik yang akan kita bahas hari ini kaitannya dengan adverbs atau kata keterangan. Sekali lagi silakan siapkan buku catatan ya. Okay, next definition. I took this definition from Cambridge Advanced Learner Dictionary. Jadi saya mengambil definisi ini dari kamus Cambridge ya. Sekali lagi biasakan memakai kamus karena nanti kalian di situ akan terbiasa melihat kelas kata benda dan juga mungkin membantu dalam pronounce-nya. Okay, so adverbs. It is noun. Jadi adverb itu kalau dilihat dari kelas katanya sendiri adalah kata benda ya. Tetapi definisinya adverb adalah kata keterangan. Nah, seperti itu. A word which describes or gives more information about a verb, adjective, adverb, or phrase. Nah, jadi adverb kata keterangan itu sendiri dia mendeskripsikan atau memberikan keterangan tambahan, fungsinya adalah itu ya. Memberikan keterangan tambahan terhadap verb, kata kerja, terhadap adjective, kata sifat, terhadap adverb itu sendiri. Jadi adverb juga menjelaskan adverb dan juga phrase. Nah, phrase di sini adalah rangkaian kata atau juga bisa berupa sentence. In the phrase, she smiled cheerfully. The word cheerfully is an adverb. Nah, jadi kata dalam kalimat she smiled cheerfully. Jadi kata cheerfully ini adalah adverb. Nah, jenis adverb apakah akan kita bahas nanti. In the phrase, the house was spotlessly clean. Nah, dalam kalimat ini, kata spotlessly adalah adverb. Rumahnya benar-benar bersih, benar-benar menunjukkan kebersihannya. Jadi ini adalah definisi adverb based on Cambridge Advanced Learners Dictionary. Kita lanjut ya. Can by meaning. Nah, di sini ada beberapa jenis adverb dilihat dari makna atau artinya. Yang pertama adalah adverb of manner. Nah, ini mungkin kalian sudah terbiasa dengan istilah ini ya. Manner, yaitu menunjukkan keterangan cara. Bagaimana suatu aktivitas itu dilakukan. Manner, it describes in which manner an action is done. Jadi bagaimana suatu kegiatan itu dilakukan. Dalam contoh kalimat, the girls answered all the questions correctly. Jadi gadis itu, the girl answered, menjawab all the questions, semua pertanyaan correctly. Bagaimana gadis itu menjawab pertanyaannya? Correctly, dengan benar. Nah, jadi menunjukkan keterangan ya. Kemudian dilihat dari maknanya, ada adverb yang menunjukkan place atau tempat. It describes where an action is done. Ini menjelaskan di mana suatu kejadian itu berlangsung. It's very sunny but cold where outside. Nah, sangat cerah tetapi dingin. Di mana cerah dan dingin itu? Outside, di luar. Nah, ini menunjukkan adverb. Next, time, definite, indefinite. Nah,
Jadi menunjukkan waktu, baik waktu yang ditentukan atau tidak ditentukan. It describes when an action is done. Jadi kalau membicarakan tentang waktu, berarti kapan suatu aktivitas itu dilakukan. We moved into our new house last week. Nah, jadi kata last week itu menunjukkan time, waktunya. Karena last week itu sudah jelas ya, minggu lalu, berarti ini adalah definite, waktu yang bisa ditentukan. Kalau soon, segera, nah ini berarti tidak bisa ditentukan kapan segera. Pokoknya segera. Dan frequency, atau keseringan, it shows how many times an action is done. Jadi menunjukkan berapa kali suatu kegiatan itu atau suatu pekerjaan itu dilakukan. Bisa juga menggunakan kata always, seldom, never. I clean my bathroom every day. I clean, saya membersihkan ruanganku. Berapa kali? Every day, setiap hari. Ini mungkin kemarin ada teman-teman yang menanyakan frekuensi ini dengan kata when ya, kapan ya, tetap saya benarkan. Meskipun sama-sama menunjukkan waktu, tetapi ini lebih spesifik. Ketika menyatakan frekuensi, keseringan, berarti itu dilakukan lebih dari sekali. Jadi how many times. Dan negation. Nah, dari maknanya bisa juga adverb itu bermakna perlawanan. Which says no if it is no. Jadi yang mengatakan tidak jika tidak. Nah, lawan katanya negasinya juga bisa menyatakan sebagai iya kalau iya. Nah, contohnya di sini adalah dalam makna surely you are mistaken. Nah, sudah pasti bahwa Anda itu salah. Seperti itu. Negation, perlawanan. Dan intensifier berupa degree atau emphasis. Derajat suatu kegiatan ataupun penekanan terhadap kegiatan yang dimaksudkan. It shows how much or in what degree or to what extent. Nah, jadi seberapa banyaknya atau seberapa jauhnya. Nah, contoh kalimatnya adalah pada kalimat I am fully prepared. Nah, saya itu benar-benar sudah bersiap. He was too careless. Dia terlalu ceroboh. Nah, degree-nya, tingkatannya adalah pada kata too, terlalu. The students spoke only loudly. Nah, ini penekanannya ada pada kata only. Siswa itu atau para murid hanya berbicara dengan suara keras. Nah, penekanannya ada pada kata hanya. Kata-kata lain yang menunjukkan adverb of intensifier adalah kata so, pretty. Pretty di sini bukan cantik ya, tetapi cukup. Dan juga ada pada kata only, variasi only. Nah, ini beberapa jenis dari adverb. Dilihat dari sisi maknanya, bisa dicermati ya. Ada manner, slowly, by bus, with spoon. Nah, menunjukkan cara semua. Kemudian place, here, there, up, down. Nah, time, ada yesterday, in 1988, soon. Nah, ada frequency, always, seldom, every day, usually. Nah, ada negation, not certainly. Ada intensifier, degree, emphasis. Nah, jadi ini beberapa variasi penggunaan adverb dan juga jenisnya dilihat dari sisi makna. Okay, next, kinds by function. Jadi ini adalah jenis-jenis dari adverb dilihat dari fungsinya. Fungsinya bisa berupa atau sebagai sentence adverb, yaitu adverb yang memberikan keterangan pada kalimat. Semisal, fortunately we meet the wise man. Maybe it is our destiny. Jadi kata fortunately dan juga maybe ini memberikan keterangan keseluruhan pada suatu kalimat.
Apa yang fortunately, apa yang untungnya? Bahwa kita bertemu dengan orang yang bijak. Nah, seperti itu. Variasi lain bisa dengan kata perhaps, actually, dan masih banyak lagi ya. Kemudian jenis kedua dilihat dari fungsinya, yaitu sebagai exclamatory adverbs atau adverbs yang menunjukkan seruan. Nah, how slow a car is. Nah, betapa pelannya mobil ini. Nah, mungkin ketika konteksnya mobilnya rusak atau pada area padat kendaraan gitu ya. Jadi kita sampaikan, ada yang menyampaikan seruan, how slow a car is. Nah, betapa pelannya mobil ini. Nah, itu adalah seruan yang berupa keterangan. Nah, yang menunjukkan bahwa jalannya itu pelan. Berupa exclamatory. And then seen from the function, the next X is explanatory adverbs. Nah, jadi adverb yang menyatakan detail. Nah, there are 4 main skills in English, namely, for example, such, for instance, simplification. Nah, jadi ini beberapa adverb yang dipakai untuk merinci atau menyatakan detail. Nah, ini juga masuk dalam adverb ya, keterangan. Dan seen from the function, yaitu interrogative adverb. Jadi adverb yang berupa pertanyaan. Nah, di sini variasinya bisa berupa where, when, how. Nah, ini kan juga menanyakan suatu cara ya, atau waktu, dan juga bagaimana sesuatu itu dilakukan. Nah, jadi ini juga menyatakan keterangan yang berupa interrogative adverb. Karena fungsinya adalah sebagai adverb, digunakan dalam bentuk pertanyaan. Nah, jadi silakan dicermati beberapa jenis adverb, dilihat dari makna tadi dan juga ini dari fungsinya. Okay, next. So it can be concluded that the function of adverbs are modify verb. Jadi fungsi adverb itu sendiri adalah memodify verb atau memberikan keterangan tambahan pada verb kata kerja. Contohnya, she runs too fast. Apa yang too fast? Apa yang terlalu cepat? Run, ya, berlarinya. Jadi menjelaskan verb. Kemudian, modify adjective, memberikan keterangan tambahan pada adjektif atau kata sifat. The wise man has a very kind personality. Apa yang very kind-nya? Ya, jadi yang terlalu atau yang sangat apa, ramahnya. Baru very kind menjelaskan benda, personality. Nah, seperti itu susunannya atau urutannya. Jadi very itu memodify kind. Dan modify adverb. To be independent very quickly is her main goal. Nah, jadi adverb di sini quickly dan dijelaskan oleh adverb yang lain, yaitu berupa very quickly. Nah, seperti itu. Jadi very memberikan keterangan tambahan pada quickly, adverb yang lain. Kemudian modify sentence. Unfortunately, we should say goodbye soon. Nah, apa yang tidak menyenangkan atau tidak beruntung? Bahwa we should say goodbye soon. Kita harus segera mengucapkan goodbye, bye-bye, see you. Nah, di sini adalah variasi modifier adverb. Sudah kita bahas sebelumnya ya, pada tahapan atau bahasan noun phrase, apa sih modifier itu. Jadi ketika dia berfungsi memberikan keterangan tambahan, bisa posisinya di sebelum atau sesudah. Ketika di sebelumnya berarti pre-modifier, ketika sesudahnya maka post-modifier. Nah, oke, silakan dicermati untuk function of adverbs as modifier. Okay, then it is our smart notes. Nah, di dalam buku EAP mungkin halaman 31 ya, seingat saya. In general, adverbs is formed by adjective plus suffix lay. Nah, jadi untuk membentuk adverb,
utamanya adverb of manner ya, yaitu dengan menambahkan lay pada adjektif. Dari adjektif ditambah lay, maka akan berubah menjadi adverb. Kita lihat contohnya. Kind, kita tambahkan lay menjadi kindly, dengan ramah. Ramah dengan ramah. Dari kata happy, kita tambahkan lay menjadi happily, dengan senang. Wonderful, kita tambahkan lay menjadi wonderfully, dengan menakjubkan. Dari kata loud, kita tambahkan lay menjadi loudly, dengan keras. Interesting, menarik, kita tambahkan lay menjadi interestingly. Ini bersambung ya, dengan menarik. Beautiful, cantik, kita tambahkan lay menjadi beautifully, dengan cantik. Dari quick, kita tambahkan lay menjadi quickly, cepat dengan cepat. Dari hard, kita tidak menambahkan lay, tetapi berubah menjadi hard. Dari kata fast, tidak kita tambahkan lay, tetapi tetap menjadi fast. Nah, ini catatan ya. Ketika adjektif hard, maka adverbnya juga hard. Ketika adjektif fast, maka adverbnya juga fast. Nah, tetapi maknanya akan berbeda. Bagaimana kita bisa tahu bahwa maknanya berbeda? Ini nanti bisa dilihat dalam konteks kalimatnya. Nah, jadi ini beberapa perubahan dari adjektif menjadi adverb. Nah, di sini saya juga mengambil beberapa contoh kalimat dari buku EAP kalian. Bisa dicermati. Contoh pertama, ada kata relatively, dari kata relatif ya. Ada kata yang kedua, extreme, extremely. Ada kata tight menjadi tightly. Ada kata hexagon, hexagonal menjadi hexagonally. Nah, jadi ini variasi perubahan dari adjektif menjadi adverb dengan menambahkan lay. Kalimat pertama, materials which burn at relatively low temperature, such as wood, petroleum products, and paper, do not continue to burn in carbon dioxide. Nah, ini contohnya. Kemudian kalimat kedua, the optical properties of diamond are extremely significant. Nah, ini juga digunakan sebagai adverb. Bahwa properti-properti atau bahan-bahan optik dalam diamond, berlian itu sangat-sangat khusus, sangat-sangat spesifik, sangat-sangat jelas. Nah, seperti itu. In diamond, the atoms are so tightly bound one to another that it provides man with his hardest known substance. On the other hand, the second crystalline form of carbon, graphite, is a soft black substance with atoms hexagonally arranged in parallel sheets. Jadi ini adalah variasi-variasi penggunaan adverb di mana bentukannya dari adjektif dengan menambahkan lay. Nah, bisa dicermati dan dipelajari ya. Okay, so thanks for your attention and feel free to ask, guys. Remember to stay online and don't forget, if you have question, post it here or you can write it on our WhatsApp group. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan dituliskan di sini atau di chat WA ya, supaya bisa langsung saya tanggapi atau bisa langsung kita diskusikan. Dan jangan lupa nantinya akan ada quiz dan juga attendance on your Google Classroom. Okay, so let's go back to our chat room.